Hai, selamat siang. Video sebelumnya cerita tentang pegunungan Huangshan dan kita keliling di kota Huangshannya, Getung Si Old Street dan Lian in Alley seperti ini. Lalu hari ini tanggal 23 Desember 2024, tepatnya hari Senin, kita pindah kota. Kita hari ini mau ke desa kecil namanya Huangling. Jadi dari Huangshan kita akan menuju ke tempat selanjutnya yaitu Wuyuan Huangling. Kita akan bermalam di salah satu desa kecil namanya Desa Huangling. Aku pikir desa kecil itu sangat tradisional tapi ternyata toiletnya itu bersih banget dan tadi tuh di depan ada petunjuknya kayak di restoran. Jadi kalau ada orang di dalam bilik toiletnya itu warnanya merah. Toiletnya bersih juga wangi. Dan selanjutnya kita menuju ke bangunan ini untuk menaiki cable car. Untuk menuju ke desa kecil itu kita membutuhkan si cable car ini atau bisa juga dengan trekking atau hiking. Cuman jalan satu-satunya yang terbaik adalah naik si cable car ini selama kurang lebih 10 menit. Di dalam cable car ini kita bisa melihat layer-layer dari si sawah dan katanya di Huangling ini itu dikelilingi oleh pohon-pohon kuno seperti pohon yew atau pohon permen karet Cina dan pohon kapur barus. Di sebelah kanan kita akan melewati si jembatan itu nanti dan ini kita mengikuti jalur dulu. Jalan setapak menuju ke jembatan gantung yang namanya Jembatan Woyun. Jembatan Woyun ini melintasi dua puncak gunung dan panjangnya itu lebih dari 200 meter. Saat kita melintasi si jembatan ini, kita bisa merasakan angin sepoi-sepoi dari lembah di bawah melewati jembatan. Dan kita juga bisa melihat aliran sungai di bawah karena tengah-tengahnya ini adalah kaca. Sepertinya kalau di Cina ini banyak jembatan-jembatan yang tengahnya itu seperti kaca ini. Kayak kemarin di video sebelumnya kita melewati Rui Bridge itu juga ada seperti ini. Jadi kita bisa melihat ke bawah, pemandangan ke bawahnya seperti apa dari kaca transparan yang berada di tengah jembatan. Untuk yang takut dengan ketinggian karena memberikan efek seolah kita terbang itu ada jalur di sebelah kanan dan kiri. Jadi kita bisa melewati jalan setapak di sebelah kanan dan kiri. Dan sampainya di atas kita bisa melihat dari dek observasi ini, kita bisa melihat ke bawah ke jembatan yang tadi kita lewati. Setelah melewati si jembatan tadi, kita sudah bisa melihat adanya toko yang menjual buah-buahan kering, manisan-manisan kering, dan ada toko es krim juga di sini. Dan gerbang itu adalah gerbang masuk ke desanya si Wuyuan Huangling ini. Di sini kita menemukan seekor kucing yang terawat dan sangat lucu. Lalu kita ikuti lagi perjalanan masuk ke dalam. Nanti sore kita akan explore beberapa toko yang tadi berada di depan. Tapi ini kita ikutin dulu perjalanan. Kita mau lihat seperti apa desa Wuyuan Huangling. Dan ini menemukan satu toko ice cream yang tempatnya itu bertuliskan si Huangling. Jadi kita pesan dulu di sini sebentar. Tempat ice creamnya itu lucu dari bambu dan rasanya itu ada macam-macam. Kita pilih rasa sakura di sini dan ini lagi ditempel si stiker Huanglingnya. Dan look akhirnya seperti ini. Di sini kita bisa melihat banyak toko dan rumah-rumah yang bergaya Hui dan di dalam itu lebih banyak lagi. Dan ini kita mengikuti lagi perjalanan. Di sebelah kiri ini adalah tempat kita nanti dinner dan besok makan pagi juga di sini. Dan di sini kita bisa melihat buah persimmon, buah kesemek kalau di Indonesia. Di sini lagi banyak banget buah ini dan nanti juga banyak yang sudah dikeringkan. Banyak banget burung-burung yang makanin si buah-buah ini. Dan ini juga ada kerajinan kaca seperti ini. Unik-unik bentuknya dan ada berbagai macam toko-toko unik lainnya di sini. Kita belum sempat masukin satu persatu, nanti kita akan kunjungi satu persatu karena kita mau ke kamar dulu. Kamarnya seperti ini adalah pintu masuknya. Satu gedung ini ada 2 kamar di lantai 1 dan di bawahnya lagi. Tempat masuknya seperti ini pintunya, jadi kita harus scan dulu. Lalu ini adalah kamar yang di atas, kamar yang pertama. Kasurnya king size seperti ini dan kamar mandinya seperti ini.
Waktu kita menginap di sini di bulan Desember itu cuacanya, temperaturnya 4 derajat Celcius dan ini lantainya tuh dingin banget kalau yang di kamar mandi. Kalau yang di kamar aman karena bawahnya karpet. Lalu kita turun ke bawah, kita lihat satu kamar lagi yang berada di bawah. Kamarnya seperti ini. Kalau tadi kamar yang di atas tidak mempunyai balkon, yang di sini ada balkon yang punya pemandangan luar biasa indahnya. Kita bisa lihat pegunungan dan banyak bangunan-bangunan bergaya Hui seperti ini. Ini adalah kamar-kamar yang lain. Perbedaannya kamar ini mempunyai kasur twin bed, dia terpisah, tapi kamarnya cukup kecil dan kamar mandinya itu juga kecil, tapi dia punya balkon yang indah seperti ini. Sebenarnya jadi ada plus minusnya, kalau yang di atas itu kamarnya besar, kamar mandinya juga besar. Desa Huangling ini adalah desa tercantik di China. Desa kuno di puncak gunung dengan kombinasi rumah tua bergaya Hui dan tampilan musim panen musim gugur yang penuh dengan warna. Nanti kita akan melihat kembali ukiran-ukiran pintu, jendela, dan balok-balok yang mempunyai ciri khas dari gaya bangunan Hui. Setelah istirahat sebentar di kamar, kita akan kembali mengeksplor si desa kecil ini. Ini kita sedang berjalan ke bangunan utama yang isinya itu lobi dan di sana itu ada lift menuju ke desa Huangling nanti. Dari bangunan yang tadi kita akan keluar di depan sini. Lalu ini kita bisa naik ke atas, ini udah daerahnya si desa itu lagi yang banyak toko-toko. Kita eksplor dulu ke bagian atas. Di sini ada air terjun dan ternyata air terjunnya ini mengalir dari atas sampai nanti ke bawah. Nanti akan kita eksplor lagi di bagian bawah. Karena sekarang kita mau ke atas dulu. Dan ternyata selain bisa untuk foto-foto, di atas itu ada semacam toko yang jual minuman. Dan gak jauh dari area ini ada museum mini, ada bangunan yang isinya itu peninggalan-peninggalan kuno seperti mesin jahit model dulu dan televisi model lama juga seperti di ujung sebelah kiri sana, dan ada sepeda juga. Di seberangnya ada toko pernak-pernik yang menjual manisan seperti ini. Lalu masih di area ini yang dekat dengan si lobby hotel, ini ke bawah tuh masih turun jauh banget, besok kita akan eksplor pagi-pagi. Huangling adalah desa khas pegunungan di jalur timur Wuyuan. Penduduknya desa setempat itu telah memiliki kebiasaan yang menggunakan plakat-plakat bambu untuk mengeringkan tanaman dan buah. Dan ini kita lagi menuju ke tempat di mana kita bisa melihat plakat-plakat yang tersusun rapi yang di atasnya itu ada tanaman yang dikeringkan. Selain di plakat-plakat itu bisa dikeringkan dengan cara digantung seperti ini. Dan di sebelah sini ada pohon persimmon yang buahnya banyak banget. Dan kita mengikuti jalan setapak lagi naik ke atas dan di sini tuh ada pohon yang warnanya kuning-kuning seperti ini mengingatkan kita pada musim gugur di mana daun-daun itu sudah mulai menguning. Dan di depan deretan pohon warna kuning inilah, berdaun kuning ini kita bisa melihat pemandangan seperti ini. Rumah-rumah bergaya Hui tertata rapi dari atas sampai ke bawah. Jadi masing-masing rumah mempunyai pemandangan yang indah sendiri-sendiri. Dan ini dia plakat-plakat bambunya untuk menjemur tanaman. Kalau di sini kita lihat tanaman cabai dan ada juga jagung. Kita explore lagi, turun lagi ke bawah, kita mengikuti jalur lagi. Ada satu bangunan seperti ini, jadi isinya itu Museum of Tricks seperti itu. Dan ini adalah rumah terbalik. Jadi kalau kita difoto itu seperti ini. Seakan-akan kita bisa handstand satu tangan di atas meja. Dan ini kita turun lagi ke bawah. Di bawah juga ada rumah miring. Ini kesini benar-benar pusing banget, tapi semua penuh dengan tawa di dalam ruangan ini. Karena kita seperti tertarik gravitasi dan ini harus dicoba sendiri. Kita jalan tuh jadi aneh banget kayak begini kalau jalan lurus. Ini kita sudah mencoba berjalan lurus tapi susah banget. Dan selanjutnya kita melanjutkan lagi perjalanan, ada berbagai macam ruangan lagi. Ruangannya yang lain seperti ini juga sama. Dia rumah terbalik, jadi kita bisa foto-foto seperti ini.
Area ini adalah area yang sudah kita lewati tadi, tapi kita belum foto, jadi kita foto dulu dan kita melewati jalan yang tadi lagi untuk mencoba KFC yang cantik ini. Dari luar bangunannya itu seperti bangunan Hui, tapi dalamnya itu seperti ini. Sebenarnya Salfok sama ikonnya si KFC pakai baju seperti ini, lucu banget. Dan selanjutnya kita jalan lagi ke area depan yang tempat kita gerbang masuk itu. Waktu pertama kita beli ice cream, di sana tuh ada cumi yang besar seperti ini. Jadi kita beli ini dulu buat ngemil-ngemil sambil nunggu jam makan malam. Di sebelah sini juga ada noodle seperti ini. Dan ada juga yang dekorasinya kayak begini. Ini juga restoran, tapi karena ntar malam mau makan, jadi kita ngemil-ngemil aja dulu. Kita akhirnya nyampe ke salah satu stand ini. Di stand ini kita bisa makan es krim dan duduk-duduk sambil menikmati pemandangan seperti ini, melihat bukit-bukit di sebelah kiri. Seperti ini. Dan akhirnya jadilah bentuknya seperti ini. Ini di Indonesia juga banyak dan rasanya juga hampir mirip. Lalu kita jalan lagi ke dalam. Setelah aku baca-baca, desa ini telah mengalami revitalisasi oleh arsitek yang namanya Wang Wanbin. Dan dia ini adalah penduduk asli desa Wuyuan. Rumah dengan gaya Hui ini berhasil dipertahankan. Bahkan diperkokoh bangunannya, termasuk memperbaiki arsitektur batu bata dan ukiran kayu di pilar bangunan. Di toko wine shop ini kita dapat welcome drink. Jadi ada satu tradisi minuman selamat datang dari beras yang difermentasikan untuk para pengunjung dan bentuknya itu seperti ini. Adat istiadat yang ada di desa ini masih tetap dipertahankan seperti tarian-tarian dan menari desa seperti ini. Sebenarnya acaranya tuh panjang, mulai dari jam 5 sore sampai nanti mungkin makan malam, tapi karena ini anak-anak mau ke toilet yang ada di kamar, jadi kita balik ke kamar dulu. Dari kamar kita bisa melihat pemandangan seperti ini. Dan nantinya sepertinya si Liong ini nanti akan berkumpul di tempat yang tadi kita ada yang penari-penari itu. Di depan kamar terdapat hot spring, jadi kita bisa naik ke atas. Yang ada lampunya itu adalah hot spring. Jadi kalau kesini bawa baju renang juga, jadi bisa main di hot springnya. Dan ini kita lagi nunggu lift, kita mau ke area tadi lagi menuju ke tempat makan malam. Makin malam desa ini makin cantik karena sudah banyak lampu dinyalakan seperti ini, dan para pengunjung yang tidak menginap di sini sudah mulai pulang. Jadi di sini tuh sepi banget. Dan ini adalah area makan malamnya, tempat makan malam. Besok pagi kita akan makan di tangga yang turun ke bawah. Lalu tempat makannya itu seperti ini dan makanannya itu seperti ini. Keluar dari restoran, ternyata di belakang itu ada tempat untuk foto-foto juga seperti ini. Kita bisa turun ke bawah melalui tangga. Jadi di sini tuh banyak banget tangga-tangga naik dan turun. Lalu banyak hidden gemnya di sini. Ini juga kalau misalnya kita nggak explore nggak akan tahu ada tempat seperti ini, kolam dengan warna air yang berwarna biru. Lalu ada banyak lampu warna-warni di sekitarnya. Dan kita foto dulu di sini. Di sini kita bisa melihat revitalisasi desa ini adalah wujud konkret modernisasi Cina tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Dan juga tradisi leluhur yang tetap dipertahankan dengan kuat. Ciri-ciri arsitektur di sini setelah diperhatikan, dindingnya putih, atap dan ubinnya itu hitam dengan elemen kayu berukir. Dan ukirannya ini agak rumit tapi cantik dan mencirikan kekayaan sejarah dan warisan budaya Cina sebagai generasi mendatang. Setelah makan malam kita bisa ke aula ini, ada pertunjukan di sini dan mulai dari jam 7. Pertunjukannya seperti ini. Ini adalah seni tari topeng Bian Lian yang menari sambil merubah banyak topeng-topeng dengan gerakan kipas atau menoleh ke belakang dan tiba-tiba sudah ganti lagi. Dan setelah pertunjukan seni topeng ini akan ada
menari seperti ini. Musiknya membuat kita ingin menari bersama. Dan ini selesai sekitar pukul 7.30. Lalu ini kita ke toilet yang ada di luar yang umum. Toiletnya seperti ini, toiletnya bersih banget. Dan ini kita kembali ke kamar. Jadi kegiatannya itu di sini abis nonton si pertunjukan itu udah nggak ngapa-ngapain lagi, kita kembali ke kamar, quality time sama keluarga, dan selamat pagi. Ini dia paginya pemandangannya seperti ini. Sebenarnya kita bisa melihat sunrise itu dari jembatan kaca yang kemarin kita lewatin, tapi karena gelap, jauh, dan sepi, jadi nggak melihat sunrise dari kamar aja. Lalu ini kita sudah siap-siap untuk sarapan pagi. Kita ke gedung yang itu dulu, kita naik lift, dan baru kita ke area yang ini. Karena masih sepi, kita take foto dulu di sini. Ini kalau udah siang itu udah mulai rame yang foto-foto di bagian ini. Dan kita ke tempat kemarin malam dinner, tapi ini kita turun ke bawah. Kemarin kita dinner di sebelah kiri. Dan ternyata pas turun ke bawah itu tempatnya luas banget, makanannya prasmanan seperti ini. Kalau kemarin kita makan malam itu kita makan meja, dan kali ini kita prasmanan seperti di hotel pada umumnya. Ada roti-rotian, ada sup, ada salad, lengkap semuanya. Sampai bingung mau makan yang mana. Dan kalau yang ini tuh kayak dia chicken gitu, terus udah gitu ada berbagai macam sayur dan topping untuk cabenya. Yang pasti ada area juga untuk dimsum, dan ini yang favorit karena nggak terlalu berat. Dan biskuit yang aku bilang enak itu adalah ini. Setelah selesai makan, kita kembali ke arah menuju ke hotel, dan kita mau explore satu tempat yang ada di depan hotel kemarin. Yang turun ke bawah itu ada satu gazebo yang bagus banget buat foto-foto. Kalau kemarin di sini tuh ramai banget buat foto-foto, dan kali ini udah sepi banget, jadi kita bisa take video di sini. Dan di sini kan ada satu pohon persimmon yang kemarin itu, dan di sini kali ini pagi ini ada banyak burung, dan burungnya itu ternyata cantik banget, warnanya hijau seperti ini. Kita coba deketin. Jadi perpaduan warnanya tuh bagus banget antara si orange dan warna hijau. Pagi hari di Huangling itu memberikan kesan tersendiri yang istimewa, karena kita bisa melihat pemandangan seperti ini dan mendengar suara burung-burung. Kita lanjut lagi perjalanan, kita mau foto di area yang ada gambar petanya itu. Dan di sini, di rumah yang kemarin kita foto dari sisi sebelah sana itu dalamnya seperti ini. Di sini juga ada toko kopi yang unik banget seperti ini. Dan toko pernak-pernik lainnya seperti ini dan ini juga. Lalu kita menemukan lagi satu bangunan yang di depannya terdapat plakat-plakat bambu seperti itu, tapi lagi nggak ada yang dijemur di atas nampahnya, jadi cuma dijemur yang digantung-gantung aja. Ini kita lagi menuju ke bangunan yang kecil itu, dan ternyata dalamnya itu seperti ini. Ada lift di sebelah kanan, tapi aku nggak tahu kemana, karena masih belum buka juga, belum aktif. Lalu ini ternyata dalamnya seperti ini, cakep buat foto-foto juga. Jadi sepertinya setiap sudut di desa ini bisa untuk foto-foto. Dan ada satu toko juga yang unik banget, dia gantungin sesuatu, tapi aku nggak tahu ini apa. Jadi nggak berani nanya juga dan nggak berani masuk. Lalu ini adalah area yang di depan lobi hotel di bagian atas. Ternyata seperti ini. Air mengalir dari atas sampai ke bawah situ dan ada jembatan di bawahnya. Lalu ada beberapa toko di kanan dan kiri. Dan ini kita sudah kembali ke lobi hotelnya. Kita mau balik ke kamar dan kita mau siap-siap untuk check out. Sepertinya ada beberapa hotel di sini, tapi kita menginap di hotel yang namanya Yi Sanju Hotel. Dan kalau kemarin pertama kita pergi ke sini, kita menggunakan cable car dan kita jalan kaki menyusuri si jembatan kaca itu, lalu kita sampai di sini. Tapi untuk arah pulangnya kita naik mobil, kita dijemput sama mobil dan melanjutkan perjalanan. Jadi kita nggak melewati cable car dan jembatan kaca yang kemarin kita lewati lagi. Dan ini adalah cuplikan tadi yang aku bilang tempat di depan lobi hotel. Ada satu gazebo yang bagus banget buat foto. Dia itu di depannya ada air terjun mini yang ada uap-uapnya seperti ini.
Perjalanan selanjutnya kita mau ke kota Shangrao, kita mau menginap di salah satu desa yang namanya Wangshan. Di sana kita bisa melihat rumah yang berada di pinggir tebing seperti ini dan menikmati beberapa adat istiadat juga di sana. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Thank you for watching, bye!